kalau Cak Nur dulu pernah mengatakan kosong itu sebenarnya adalah isi juga, ternyata di isinya ternyata. Iya, ternyata di isinya ternyata. Ya kan berjanji akan mengisi kota kosong itu. Waktu itu kan memang belum ada. Dan beliau mengatakan, Bang Hardi kalau ada kesempatan mau nggak pasangan dengan saya. Saya bilang, siapa yang nggak mau? Iya. Kan politisi ini kan nggak ada second chance. Betul. Semua first chance. Betul. Ya tentu konsekuensinya saya harus mengundurkan diri setelah dilantik ini. Ya, jujur mereka kaget, Mas. Iya. Ya dengan kagetannya itu, tetapi kan dari awal mereka ini istri saya memang udah mengetahui konsekuensinya sebagai kader. Tiba-tiba ada hal ini, maka istri saya, wah benar nih. Serius. Saya bilang kayaknya Cak Nur yang serius. Atau Cak Nur bilang, ya nggak usah pakai urat. Nanti takutnya orang bilang apa itu aneh-aneh kan gitu kan. Asam urat. Jadi akhirnya kata Cak Nur, ya Nadi Batam. Iya. Wah iya bener Nadi Batam. Cak Nur, terima kasih. Bang Hardi, terima kasih. Sama-sama. Hari ini luar biasa. Kedatangan calon wali kota Batam dan calon wakil wali kota Batam. Udah berapa hari kita janjian ya? 3 kali nih, Mas. 3 kali akhirnya. Karena sibuk banget ya waktu. Betul sekali. Iya kan. Terakhir kita ngobrol kan waktu di MSI sebelum terakhir pas putusan ya? Ya, sesudah MK. Sesudah MK. Itu waktu itu kan belum ada nada-nada pengen maju atau apa? Belum ada. Belum ada nggih? Belum ada. Iya ya. Berarti waktu kapan itu keputusan itu? Keputusan itu setelah keputusan MK keluar. Okay. Itu sejatinya posisi itu kita PD Perjuangan masih mengusung Bu Marlin dan Jebride. Pak Jeb, kan beliaunya mundur. Tapi terakhir setelah MK itu muncul, Pak Jeb itu masih ada peluang untuk maju ya? Untuk maju itu masih ada sampai pada tanggal 26 Agustus beliau masih semangat dia mau maju masih. Iya. Ya. Nah, bisa cerita itu sebelum dinamika. Kebetulan saya mengikuti sejak awal sama Bang Ari, Bang. Sejak awal gimana dinamikanya terakhir ketika waktu itu kan fenomena kota kosong kan sangat kencang. Iya. Sekitar 1 bulan lebih ya. Berapa bulan? Kita diskusi begitu terus. Iya. Sampai terakhir memang tinggal PDI Perjuangan ya. Dan itu tidak bisa 3 bulan terakhir lah. Iya. Itu kencang sekali itu loh. Bisa cerita gimana itu? Ya kalau dalam 3 bulan terakhir memang sebelum ada keputusan MK kan kita tahu bersama-sama bahwa PDI Perjuangan untuk di Kota Batam memang tinggal sendiri, Mas. Iya. Ya artinya dari 11 partai gitu ya, itu kan tinggal PDI Perjuangan. Kalau dijumlah dari kursi, kita hanya 7 kursi. Nah, yang 43 menggabung ke 1 titik itu. Iya. Nah, kalau bicara partai juga sama. Ya tinggal PDI Perjuangan yang masih sendiri belum menentukan sikap ya waktu itu ya. Sikap sampai ada keputusan MK itulah. Nah itu pun siapa yang mau maju pun masih dalam proses kan. Iya. Nah, Bang Hardi juga waktu itu ngikutin dinamikanya kota kosong waktu itu. Saya sangat menikmati itu. Menikmati. Beberapa status saya di Facebook. Iya. Itu saya memang bicara tentang kota kosong. Iya. Jadi ini saya sangat tertariknya sambil berharap di Batam ini memang
seharusnya tidak ada kotak kosong. Betul, iya, iya. Nah, tapi saya kan sebagai warga rakyat biasa, Ya, penonton lah waktu itu ya. jadi hanya bisa ya nulis di Facebook keresahannya itu. Iya. Jadi karena apa? Anggapan yang kamu nggak setuju dengan itu. Pertama kan kalau kita demokrasi, sesungguhnya itu kan demokrasi itu milik rakyat, Ya, milik orang. Nah, kalau begitu, kalau ada kontestasi, itu ya orang ketemu orang. betul. Bukan orang bertemu benda. Iya, Walaupun iya, itu iya. dibenarkan oleh konstitusi. konstitusi. Iya. Tapi kan sebaiknya supaya ada giroh demokrasi yang memang dari orang ke orang itu bisa menunjukkan visi misinya. Kalau enggak kan visi misi cuma satu. Cuma satu. Kotak kosong nggak bisa visi misi. Nanti diadunya gimana gitu pembagiannya? Nah, itu menurut saya di situ. Iya, kalau apa Cak Nur dulu pernah mengatakan kosong itu sebenarnya adalah isi juga, ternyata di isinya ternyata. Iya, ternyata di isinya ternyata. Ya kan berjanji akan mengisi kota kosong itu. Benar, iya. Waktu itu kan belum ada kan. Belum ada. Gambaran-gambaran kan sebelum putusan MK kita juga sama-sama nggak tahu apakah ada partai yang akan pindah atau bagaimana, kita kan nggak tahu waktu itu kan. Ya kalau secara politis kalau bicara partai sebagai peserta Iya. pilkada, rasa-rasanya udah nggak mungkin. Nggak mungkin, ya kan? Rasa-rasanya udah nggak mungkin. Iya. PD Perjuangan mampu bisa mengusung gitu. Tapi di hati saya punya keyakinan. Banyak pernah saya ditanya ya dengan Mas Agus, dengan beberapa media saya sampaikan, terus bagaimana Cak Nur, Iya. PD Perjuangan apakah merasa ditinggalkan gitu, Iya. apakah kemudian rencana ke depan bagaimana, apakah tetap menentukan sikap menggabung sana ataukah bagaimana sikapnya. Iya. Ya kita tunggu saja karena semua sudah kita serahkan kepada DPP. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya sebagai ketua DPC juga, ya kita tunggu sekaligus berharap ada mukjizat demokrasi itu. Dan mujizat terbentuk betul. Dan saya juga tahu bagaimana prosesnya. Iya. Tapi ya alhamdulillah Tuhan Allah gitu, Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa itu. Juga ini juga sebagai representatif doa-doanya daripada seluruh masyarakat Kota Batam. Ternyata Iya. banyak masyarakat kita ternyata kalau itu bergulir, yang berminat untuk menentukan pilihannya ke kotak kosong itu ternyata masif sekali. Masif ya waktu itu. Dan salah satunya beliau Bang Hardi ini juga, ternyata beliau juga mendeklarasikan itu ya, akan menentukan pilihannya kotak kosong itu. Iya. Dan kemudian saya di tanggal 19 Ya. tanggal 19 Agustus hari Senin saya minta petunjuk ke DPP ya, terakhir bagaimana Pak Ketua minta petunjuknya. Sampai saat ini, sampai sekarang ini PD Perjuangan tetap sendiri. Iya. Nah sementara problem masalah ini udah kami serahkan kan, DPC udah melaporkan secara formal, secara resmi kita laporkan kepada DPP bagaimana untuk mencari 3 kursi sehingga PD Perjuangan bisa mengusung kan gitu. Iya. Dan pada waktu itu memang belum ada informasi apakah PD Perjuangan bisa mendapatkan 3 kursi itu. Dan faktanya sampai saat ini, sampai sekarang ini, yang 3 kursi itu nggak kita dapatkan. Iya kan? Iya, betul. Maka keputusan MK itulah sebagai jawaban ya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mukjizat demokrasi melalui Partai Gelora dan Partai Buruh yang saat ini juga kita rangkul, dan Partai Buruh dan Partai Gelora inilah yang menjadi pengusung kami berdua, Nadi. Nuryanto dan Adi Slamet Hud untuk mendaftarkan diri mewakili partai pengusung ya, sekaligus mengisi lah ya yang tadinya itu kotak kosong menjadi Nadi. Mudah-mudahan ini menjadi harapan masyarakat Kota Batam, insya Allah. Iya, karena prosesnya kan
Wah, luar biasa, cepat sekali. Dan saya dengar Cak Nur sama Bang Ardi juga nggak nyangka akan bisa berpasangan maju ini. Saya dengar seperti itu. Ya memang betul. Ya. Sebenarnya saya pribadi dengan beliau ini jarang berinteraksi. Iya ya. Iya. Iya. Jarang berinteraksi, jarang bicara. Gitu. Tapi ya tadi. Tapi kan sudah mengenal. Udah mengenal. Iya. Maka kemudian ini jalannya dan mungkin takdirnya dari Allah. Kita Iya. harus bersama berdua sampai ke titik ini. Ya inilah jalannya dia, jalannya Tuhan, jalannya. Yang memulai siapa sebenarnya? Oh, Bang Ardi aja atau siapa yang memulai bisa ketemu gitu? Ya kalau melihat dari Facebooknya beliau, Iya. gitu ya, Iya. dengan semangat spirit yang kotak kosong itu, Iya. saya yang telepon beliau. Oh, Cak Nur yang telepon juga ya. Cak Nur ketemu Bang Ardi waktu Iya, itu. saya Iya. yang telepon, Bang, mainlah ke kantor saya. Iya. Gitu ya, kita alhamdulillah beliaunya datang. Habis itu kita makan-makan, Iya. itu di ruangan saya. Kita ngobrol, Bang, seandainya, tapi masih berandai-andai Iya. gitu ya. Kalau ini nanti MK ini memang kemudian mewakili kita, merekomendasikan dan memberikan ruang PD Perjuangan bisa mengusung, mau nggak sih Bang sama kita gitu. Tapi ini masih berandai-andai, masih iseng-iseng gitu. Alhamdulillah beliau jawab dengan senang hati gitu ya. Beliau juga tidak menolak. Gitu. Lah nanti bisa ditanyakan langsung. Nyangka nggak sebenarnya kan kita nggak tahu tuh Bang. Tiba-tiba kayak ya kalau kita bisa bilang apakah itu dianggap durian runtuh atau dianggap mukjizat demokrasi, tapi kan memang tidak ada yang menyangka kalau itu akan terjadi. Iya, jadi saya ditelepon Cak Nur ini, saya kira ada apa gitu. Iya. Karena kan kami ini beda tempat main. Kok tumben gitu kan? Legislator, Iya. DPRD. Ya saya kan mainnya ya dengan teman-teman di luar itulah. Iya, Karena bersinggungan dengan DPRD Kota Batam ya saya jarang dan tidak punya kepentingan. Iya. Tapi mengenal Cak Nur secara formal ya saya sering kali ketemu. Iya. Karena kan ada acara-acara formal, apalagi waktu itu saya masih ada jabatan sebagai anggota DPD RI. Nah diundang makan siang, kemudian kami ngobrol gitu, terutama melihat hasil MK, walaupun di situ masih ribut revisi Undang-Undang Pilkada, dan beliau mengatakan, Bang Ardi kalau ada kesempatan mau nggak pasangan dengan saya? Saya bilang, siapa yang nggak mau? Iya. Kan politisi ini kan nggak ada second chance. Betul. Semua first chance. Betul. Sepakat Maka itu. tentu saya menyampaikan ya saya bismillah. Iya. Saya bilang mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Nah itulah pertemuan kami. Tapi setelah itu pun saya sadar diri karena gonjang-ganjing revisi pilkada. Iya. Kemudian saya juga tahu kedudukan Cak Nur sebagai ketua DPC PDIP Perjuangan, tentu setelah ada kesempatan ya beliau kan pasti jadi rebutan kan. Iya, betul. Nah kita pun sadar diri, saya lihat perkembangan saja wait and see. Cuman saya bilang sama istri saya tadi kok Cak Nur ngajak calon ya, istri saya pun ketawa. Apa mungkin ya gitu kan. Iya. Tapi ya sampai hari ini ternyata mungkin. Ternyata mungkin ya. Iya. Sesuatu yang kita tidak pernah menyangka sebelumnya. Benar. Ternyata kebuka jalan. Benar. Ya dan saya yakin kan, karena itu memang yang mengajukan kemarin Gelora sama Buruh. Betul, kita ngikutin dinamika, kita ngobrol sama Cak Nur di sini. Ya kayak sudah tertutup sebenarnya kesempatan itu ya. Iya, betul. Tapi di titik terakhir ternyata ya begitulah kondisi di demokrasi. Nah, waktu itu kan sebenarnya nggak maju. Iya. Tiba-tiba diperintahkan untuk maju, apakah gimana tuh perasaannya? Ya kalau bicara pertama Mas, memang dari awal saya pribadi memang saya tidak ada rencana maju. Iya. Makanya untuk partai PD Perjuangan ada proses sendiri Mas untuk mencari calon yang akan diusung mewakili partai, itu ada prosesnya. Itu tahapannya kan melalui penjaringan terus disaring kan. Nah itu kan saya tidak mendaftar Mas. Iya. Gitu. Bahkan saya diundang sama Mas Agus pun. Iya.
Sekarang kita kan ya diplomatis kan, Betul. artinya yang kami usung itu kalau saya yakin dan percaya PDI Perjuangan akan mengeluarkan dan merekomendasikan yang sudah kami rekomendasikan, Ya, sudah. gitu Betul, kan, ada betul. Bu Marlin, ada Pak Am Jakar, ada Bu Li, Ya. terus wakilnya ada Pak Udin, ada Mas Putra, ada Mas Budi, terus ada Pak Jeb, gitu ya. betul, betul. Itulah yang saya, dan saya yakinnya nanti kalau ada keluar rekomendasi dari PD Perjuangan pasti dari Tempat ini ya. tempat ini. Tapi waktu itu kan sebelum ada MK kan, Mas. Sebelum ada MK, Nah, gitu. Bahkan di celah-celah itu kan ada kekhawatiran, mungkin nggak pertanyaan Mas Agus. Iya. Ya kan, bahwa PD Perjuangan itu mampu bisa mengusung sendiri. Iya. Gitu kan. Walaupun saya diplomatis juga mengatakan bahwa saya yakin pasti bisa. Ini kan masih ada peluang. Iya. Ya kan, sebelum ada hari pendaftaran. Nah, itu kan harapan kita kan ada beberapa partai yang masih ada komunikasi sama kita gitu. Tapi ya Tuhan berkata lain kan. Mungkin kami tidak mampu untuk mengajak dan meyakinkan partai yang lain untuk menambah 3 kursi itu, tapi Tuhan memberi jalan lain melalui keputusan MK itu, Thomas. Ya, Iya. kita syukuri aja, kita Iya, ini alhamdulillah. pertanyaannya zikirnya apa itu? Nah, terus kemudian Mas, waktu sebelum ada MK dan memang dari awalnya saya tidak melalui proses penjaringan, artinya kami tidak ada rencana Iya. mau nyalon gitu ya. Tapi setelah ada keputusan MK, kemudian kami dipanggil oleh DPP, kemudian yang kita partai yang kita rekomendasikan oleh partai ternyata kan pada tidak jadi maju, Mas. Iya. Nah, di sana kemudian DPP yang kesekian kalinya akhirnya supaya sebagai ketua DPC majulah. Padahal waktu itu kan harus mundur kan? Ya iya, makanya Itu pikirannya gimana nih? DPRD terpilih, ini konsekuensinya mundur ya. kan gitu. Maka gini Mas, sebagai kader partai, kalau secara pribadi Iya. memang terjadi ada Berkeculakan ada hati ya. kecelakaan hati dan pikiran Iya, kita, secara pribadi ya, betul. gitu kan. Karena secara pribadi memang kita tidak punya rencana itu, Iya. gitu kan. Lah kemudian dari sisi kader sebagai ketua partai tentu tahu Mas ada konsekuensi Iya. itu, gitu kan. Maka dalam renungan dan evaluasi bahkan dari spiritual saya, apapun perencanaan saya dengan rencana yang sudah kami rencanakan sebagai manusia, nah ternyata Mas rencana itu kalah dengan rencananya Tuhan, Tuhan. betul. Melalui apa? Satu, melalui keputusan MK. Kedua, melalui keputusan DPP. Sehingga saya harus maju. Tapi ini rencana Tuhan, Mas. Iya. Bukan rencana saya. Maka saya meyakini bahwa ini sebagai rencana Tuhan, maka saya berani meminang Mas Ardi gitu kan. Artinya dan beliau sendiri juga tidak punya rencana gitu. Iya, Tapi saya memberikan alasan ini, Mas. Jadi saya sebagai kader partai, sebagai ketua DPC harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan partai, dan saya meyakini bahwa ini bukan rencana manusia. Nah, cara meyakinkan keluarga ini kan tentu juga berkaitan dengan itu. Ya termasuk dadakan, Mas. Iya. Saya bicara menyampaikan hal ini bahwa saya akan maju itu waktu saya hari Kamis tanggal 26 pagi jam 9.30 Dari Kamis. hari Kamis tanggal Penutupan 29 Oh, iya. Agustus, Mas. Menjelang saya mau dilantik. Ya, Itu ya. perjalanan dari rumah ke kantor DPRD. Saya sampaikan ke keluarga dan istri saya nyampaikan hari ini pagi ini jam 10 Mas akan dilantik dan nanti sore saya akan mendaftarkan diri, ya diusung oleh Partai PD Perjuangan, oleh Partai Gelora, oleh Partai Buruh, ya diberikan amanah untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mendampingi adalah Bang Ardi Slamet Luhut.
Nah tentu konsekuensinya saya harus mengundurkan diri setelah dilantik ini. Ya, jujur mereka kaget Mas. Ya, Ya dengan kagetannya itu, tetapi kan dari awal mereka ini istri saya memang udah mengetahui konsekuensinya sebagai kader, sebagai seorang organisator. Satu kaki adalah pribadi saya, kan itu bagian dari keluarga. Satu sisi kan udah bagian daripada organisasi partai gitu. Mau nggak mau kan saya harus bersikap arif dan bijak dan harus bertanggung jawab, walaupun berat gitu. Tapi harus saya ambil gitu. Dan mudah-mudahan apa keputusan saya ini menjadi pertanggungjawaban jawab kita sebagai seorang organisator, sebagai partai politik yang akan menyuguhkan, akan memberikan demokrasi pilkada di Kota Batam ini yang menjadi baik, menjadi hidup, menjadi pilihannya masyarakat Kota Batam, sehingga pesta demokrasi dan pilkada demokrasi yang akan berlangsung ini mampu bisa mencerdaskan semua pihak. Iya. Dari sisi tadi sebagai kepala rumah tangga kan berbeda ketika menjabat sebagai anggota DPRD. Kalaupun nanti misalnya jadi wali kota, tentu waktu untuk keluarga kan semakin banyak. Saya dengar ada rencana-rencana lain dengan keluarga sebenarnya. Betul Mas, kan waktu saya menjadi ketua DPRD, waktu saya sebenarnya udah banyak ya untuk kepentingan publik gitu. Saya termasuk orang yang jarang dengan keluarga Mas. Lah maka kemudian waktu saya terpilih kembali di Pileg 2024 itu yang dalam periode 2029, saya kan kalau nanti dilantik terus paling kan saya jadi anggota atau wakil ya kan, dan itu banyak ruang lah, mungkin itulah yang udah kami rencanakan. Saya janjikan saya akan sedikit lebih banyak dengan keluarga. Dan mereka happy dan mereka senang gitu, anak-anak saya juga happy sekali. Nah, tetapi ternyata ya Tuhan punya rencana lain ya, melalui keputusan MK itu. Dan saya sendiri, saya yakin bahwa rasanya udah nggak mungkin kita dapat 3 kursi dan PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri. Tapi ternyata Tuhan melalui Partai Gelora dan Partai Buruh itu, sehingga ruang peluang itu ada, dan akhirnya ya kami berdua ya dipilih dan mewakili partai pengusung itu untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota, sehingga pendaftaran kami ini ke KPU itu menjawab. Ya kan, yang selama ini berapa bulan, 3 bulan terakhir Kota Batam akan isunya kota kosong. Itulah tanda awal yang kosong menjadi isi. Yang namanya Nadi itu, Hari Selamat Ut itu akan mewakili kota kosong itu, pilihan menjadi harapan masyarakat Kota Batam, insya Allah. Ya baik. Bang Hadi meyakinkan keluarga gimana itu? Saya sebenarnya pada keinginan berpolitik itu saya anggap sudah selesai. Iya. Karena memang saya rencana mantukan anak di Desember ini. Anak saya juga selesai semua, 3 nanti akan sudah berkeluarga. Buat saya ya tugas saya ngomong cucu aja. Iya. Jadi pada saat itu saya pikir ya sudahlah, saya jadi dosen, kemudian saya ngomong cucu, ya selesai gitu. Tiba-tiba ada hal ini, maka istri saya, wah benar nih. Serius ini. Saya bilang kayaknya Cak Nur yang serius. Jadi saya bilang sama istri saya, Cak Nur itu sudah melakukan pengorbanan yang besar. Dia menjadi anggota DPRD, kemudian nanti bakal mundur. Jadi saya harus bantu beliau. Dia percaya pada kita harus backup. Kita harus juga menjadi modal nyetor dari pemilih untuk beliau. Maka saya bilang, tolong kita sama-sama bismillah aja lah. Bahwa memang ini sudah jalan Allah, dan mudah-mudahan saya menjadi supporting yang kuat untuk Cak Nur, bukan malah membuat jadi minus. Karena saya pikir saya sudah dipilih, dipinang, maka saya harus berbuat lebih baik dari apa yang Cak Nur sudah lakukan.
Karena mengingat tadi, Cak Nur sudah cerita tadi bagaimana beliau tidak mau, Ya, betul. kemudian akhirnya diberikan peluang dan kami diberikan kesempatan, beliau berkorban tidak lagi kembali jadi anggota DPRD. Ya, semangat itu kan menjadi contoh buat saya. Ya. Dan kali ini buat saya, kalau dulu saya mungkin bekerja startnya di 60, saya sudah harus bekerja di 80 Ya, untuk ya, ya. mencapai 100. Dan saya kira saya tidak akan menyia-siakan kesempatan Cak ini Nur ya. yang sudah memilih saya ini. Iya, iya, iya. Nah, ini nadi. Kita bicara nadi. Filosofinya apa kok bisa? Padahal singkatan bisa banyak kan gitu kan? Kok bisa nemu kata nadi? Itu gimana ceritanya sebenarnya? Ya kalau nadi dalam arti secara harfiahnya itu kan memang nadi itu kan jalan ya Mas. Ya, betul. Aliran jalan aliran darah di dalam tubuh manusia atau makhluk yang lain. Tanpa ada nadi, saya rasa tidak ada jalan darah yang mampu mengaliri dalam tubuh kita sehingga kita bisa hidup ya dengan ekosistem perjalanan kehidupan di dalam tubuh kita itu kan melalui nadi, Mas. Yeah. Itu kan sifatnya jalan nadi itu sendiri dalam tubuh kita yang akan mengantarkan dari organ tubuh kita yang menjadi penting dia, Mas. Nadi di dalam tubuh kita yang mampu bisa mengantar kehidupan tubuh kita itulah nadi. Nah begitu juga dengan nadi kita, ya nadi Batam lah. Mudah-mudahan kita bisa mampu memfasilitasi, membantu jalannya kehidupan. Ya, di seluruh kehidupan, aspek kehidupan Kota Batam itu bisa melalui kami inilah, Nuryanto Hadi Slamet Hud, ya sebagai bakal calon yang akan mampu mengantarkan kehidupan Kota Batam yang lebih baik dengan harapan-harapan jutaan harapan manusia Kota Batam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna dengan kehadiran kita. Tapi lebih lengkapnya, siapa yang memberikan singkatan itu? Nah, tanya beliau. Siapa Bang? Siapa Bang? Kami berdua. Jadi waktu kami menunggu keputusan dari DPP, maksudnya mengambil rekomendasi di Jakarta. Itu posisi tanggal 27 lah. 27 kan ya, 27. Daftar. Ya, betul 27 ya. Malah baru mau ngambil. Iya. Jadi sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol. Mas, ini kalau jadi namanya apa ya? Malah awalnya urat nadi. Awalnya urat nadi. Itu untuk rakyat. Nah, gitu uratnya itu untuk rakyat. Baru Nuryanto Hardi. Nah, NA ya Nuryanto kan ada A. Ya, betul. Hardi. Ya. Gitu. Jadi awalnya berpikir ya ini bagus ini. Atau Cak Nur bilang ya nggak usah pakai urat. Nanti takutnya orang bilang apa itu aneh-aneh kan gitu kan. Asam urat. Jadi akhirnya kata Cak Nur ya nadi Batam. Iya. Wah iya bener nadi Batam. Karena kita harus ya tadi yang Cak Nur bilang denyut-denyut nadi Batam nih harus kita gelorakan. Nah sebab itu kalau kami ketemu dengan Gelora dan buruh, ya Partai Buruh ini harus kita gelorakan dengan nadi-nadi kita. Biar semangat, Pak. Nah gitu. Jadi memang itu juga ilham yang tak terduga. Dan akhirnya orang menganggap, wah ini pas nadi itu. Karena ternyata selain dia singkatan, dia mempunyai makna besar yang dikatakan oleh Cak Nur tadi. Iya, sangat mendalam dan itu sangat penting untuk bagi kan kalau ngetes hidup kan tinggal dari nadinya. Iya. Ada lagi ya. Makanya Batam jangan berhenti nadinya. Waktu itu ya harus pilih nadi. ini kalau sama budayawan tuh begini. Asik. Iya. Nah, sekarang saya pernah lihat juga mengenai program 3M. Dalam waktu yang singkat. Kan ketemu tambah satu sekarang 4M. Itu kan harus memikirkan nih, Bang. Ya. Posisinya tanggal 27 ya. 27, 28, 29 di terakhir daftar kan harus memikirkan ini mau ngapain kan begitu kan. Dalam waktu yang sangat singkat. Beda kalau dengan waktu yang yang dulu-dulu dengan jalan lama
tentu akan masih mempunyai waktu yang berpikir. Nah ini proses lahirnya gimana ini kok bisa sekarang 4M ini? Maka kita terjadi kan kayak natural gitu, Iya. Mas. Kayak alami gitu. Bahkan kita belum punya belum punya rencana dan macam-macamnya belum ada. Tapi karena ini kejadiannya, peristiwanya itu begitu cepat, ya maka kami menggunakan waktu ketepatan waktu dengan cepat dan tepat gitu. Ya maka ini berjalan, Mas. Ya tentu kita kan tidak sendiri, Mas. Bahwa Nadi tidak sendiri, kami juga ternyata ada bagian-bagian masyarakat datang bergelombang bersama-sama dengan kita. Ya alhamdulillah kita memanfaatkan menggunakan waktu yang sesingkat dan sepadat mungkin kita padatkan itu. Sebenarnya misi-misi kita juga berjalan dengan sendirinya, Mas. Artinya dengan berjalannya waktu dan persiapan waktu kita, yang namanya juga serba dadakan. Dari persiapan kita secara administratif saja untuk mendaftarkan kita sebagai calon gitu ya. Itu kan administrasinya tuh, Mas, di kepolisian ada di Betul kan, syaratnya kan banyak dari pengadilan tata usaha niaga gitu kan. Karena ada dua kan, Mas, persyaratan pencalonan dan dari persyaratan calon itu sendiri. Ya betul. Itu kan ada dua. Itu aja lumayan itu. Ya kan dalam waktu hari hanya hitungan jam gitu kan. Nah kemudian kita sepakat bahwa kami untuk misi dan misinya, kami akan rohnya itu tetap kita akan meneruskan apa yang sudah dibangun dasarnya oleh para pendahulu kita, betul. Yaitu itu kan sebagai kita tetap akan mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani itu nggak akan kita rubah, Mas. Rohnya di situ ya. Rohnya itu gitu lah, tinggal spiritnya, semangatnya. Nah gitu. Nah tetapi terakhir kita harus mampu menciptakan keadilan, adil, makmur, ya kan, Mas, sejahtera dan berkelanjutan. Nantinya kita melanjutkan itu. Nah, tagline kita sangat mudah. Itu awalnya, Mas, kita bicara ya mudah berusaha, terus mudah bekerja, mudah beribadah. Artinya Batam mudah, supaya gampang diingat gitu. Terus kita ngomong. Terus ada yang menambahkan mudah bersekolah ya. Membangun SDM itu, Mas. Ya. Nah, inilah yang sekarang lagi kita godok bersama. Diramu lagi nih ya. Kita ramu kembali. Yang intinya kita akan membuat kemudahan bagi Kota Batam. Makanya Batam mudah itu. Nah, bagaimana dan seperti apa? Ya mungkin nanti yang akan memaparkan dari Bang Hardi. Iya. Batam mudah. Itu apa aja yang harus dipermudah? Iya, gitu, apa aja, Bang? Apa aja, Bang, yang dipermudah, Bang? Ya, kita kan harus meningkatkan SDM. Betul. Walaupun kami di pendidikan dasar, SD, SMP, tapi itulah dasarnya supaya betul itu. SDM itu nanti ke depannya bagaimana. Nah, itulah Batam mudah bersekolah. Ya. Hari ini banyak orang ngeluh susah masuk sekolah. Tiap tahun, Bang. Nah, kita insya Allah tidak akan terjadi lagi. Ya. Karena kita akan prediksi mereka dari TK. TK itu sudah kita akan inventarisir dia mau kemana sekolahnya. Misalkan ada sekian TK di satu kecamatan, SD-nya ada berapa di situ yang negeri. Ya. Maka kita proyeksikan. Nah, kalau kita sudah tahu nanti di satu SD itu bakal full, itu bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Jadi kita sudah akan membuat satu rencana blueprint supaya anak-anak tuh mudah bersekolah. Kendalanya kan pada jumlah sekolah, Bang. Nah, segala macam yang itu rasanya itu kan masalah yang itu kan masalah klasik. Nggak terurai gitu loh. Apakah sebenarnya itu atau enggak sih sebenarnya gitu loh. Nah, itu karena tidak diprediksi dari perencanaan. Kita tidak mau lagi tiba-tiba bludak dan harus diterima semua. Akhirnya semua kelabakan. Iya. Kita tahu mungkin bakal meludak, tapi kita dengan juga tahu dari awal gimana cara mengatasinya. Sekolah rakyat ya pasti banyak
muridnya pasti banyak. Ya, ya. Nah, tapi kan sekolah rakyat yang berkualitas juga harus kita. Sekolah negeri. Nah, ya, maksud saya negeri itu ya Negeri, sekolah rakyat. Nah, itu. Iya. Jadi itu yang harus kita mudahkan. Nah, lainnya kita lihat apa sih yang memberatkan sekolah, kan sampai sekolah udah gratis nih Betul. dari pusat. Ya, Nah, ya. yang dari daerahnya apa? Ya, Oke. baju mereka ya gratiskan, baju Ya, seragam. Kalau ada 2 seragam, kita kasih 2 seragam yang gratis. Kalau ada bahan-bahan buku pembelajaran yang memberatkan, kita Fasilitas. pastikan fasilitasi. Dan malah, tapi ini tentu harus ada perhitungan jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu tidak dalam tidak serta-merta. Kita sedang juga ingin bagaimana anak-anak sekolah itu bisa sampai ke sekolah, Ya. tidak diantar orang tuanya, tapi punya angkutan sekolah dan gratis. Jadi mereka bisa sampai sekolah dengan segala kemudahannya. Orang tua juga nggak pusing lagi, bisa langsung kerja. Bekerja, ya. Istri atau mamanya juga bisa langsung ke rumah menyelesaikan masalah di rumah. Anaknya pulang pergi sudah aman, Iya, iya. dilindungi oleh pemerintah karena punya kendaraan angkutan khusus. Tapi menurut saya memang yang perlu kita samakan itu adalah cara pandang dulu, persepsi mengenai pendidikan dasar tadi, Bang. Ketika pemerintah nanti itu memandang, oh ini pendidikan dasar sangat penting karena pondasinya di situ. Iya. Maka energi dan pikiran juga akan mengarahnya ke sana. Harus. Iya. Nah, yang kedua, saya baru mendapat informasi ternyata guru bahasa Inggris di Batam ini sangat kurang. Oke. Padahal kurikulum Merdeka Belajar itu sudah mewajibkan, Betul, betul. bukan lagi opsional gitu, Iya, bukan iya, lagi iya. pilihan, Iya, iya. tapi dia sudah wajib bahwa bahasa Inggris itu harus diajarkan. Nah, ini kan menarik kalau kita cerita kembali daerah kita perbatasan, Ya. khususnya. Ya, ciri khasnya anak Batam apa? Harusnya anak Batam sudah bisa berbahasa Inggris. Betul. Nah, Iya. inilah yang kami kerjakan. Insya Allah mudah-mudahan anak Batam tamat SMP sudah cascis-cascus dia. Sudah memang aktif berbahasa Inggris. Kenapa? Karena kita juga melihat anak Batam, tapi ini mohon maaf di sekolah-sekolah swasta, mereka SMP sudah bisa bahasa Inggris. Bisa. Kenapa kita di negeri tidak? Iya, Gitu. iya. Tapi sekali lagi tentu infrastrukturnya kita harus lakukan, guru-guru bahasa Inggris harus kita kuatkan, berada di sekolah-sekolah itu, sehingga nanti mungkin akan jadi pembeda bahwa anak sekolah SMP Batam memang mahir, aktif berbahasa Inggris. Nah, kalau memang itu di sekolah-sekolah akan terjadi keterlambatan, kita juga akan membuat kampung-kampung Inggris. Oh, seperti di Jawa Timur. Nah, Ada misalnya kampung Inggris. Tanjung Umar, Ya. kita buat kampung Inggris, nanti di Batu Besar. Nah, gimana caranya? Kita kumpulkan sekolah-sekolah non formal ini, yang les-les bahasa Inggris ini, kita masukkan di kampung-kampung itu. Oke. Jadi ini kan harus ada masa transisi ya. Ya. Kalau di mana Pare itu kan sudah lama. Sudah Jadi lama. Orang kampungnya sudah bisa bahasa Sudah Inggris. terbiasa di situ, Nah, ya. ini kan harus kita ubah sehingga nanti Batam juga ada satu ikon bahwa Batam ada kampung Inggris yang orang dari manapun di luar Batam bisa belajar di sana pada masa liburan sekolah mereka dan sebagainya. Ini yang kita pikirkan bagaimana supaya Batam mudah bersekolah. Oke. Sekolah itu tidak terhenti pada jalur formal saja, tapi sekali lagi sekolah adalah upaya peningkatan sumber daya manusia. Ya, mengenai itu sebenarnya bisa kita ulas lebih dalam, Lebih panjang lagi lebih mengenai, dalam. mengenai lagi nanti mengenai yang lainnya ada mudah. Nah, kalau udah sekolah kan udah pinter-pinter ini dan ada orang-orang kita di sini kan harus ada usahanya, Mas. Betul, betul. Mudah berusaha. Apalagi Cak Nur di mana-mana bilang Batam ini kota investasi. Jadi yang besar kita berikan kemudahan. Semua perizinan-perizinan itu pokoknya pemerintah kota akan bantu. Mereka kalau bisa goyang kaki, duduk-duduk dan dapat izin semuanya untuk investasi di Batam. Kita berikan kemudahan sampai di sana. Tapi tak ada kalah pentingnya juga UMKM. Betul. Kita juga berikan kemudahan mereka usaha, pinjaman lunak, hibah dan seterusnya harus kita berikan kepada mereka. Jadi yang di investasi besar kita berikan kemudahan, UMKM juga kita berikan kemudahan. Itu dasarnya kita mencoba
bagaimana Batam mudah berusaha. Mudah berusaha ya. Nah, baru kalau sudah ada usaha dan sebagainya, juga kan ada yang bukan tidak tertarik, tidak terbiasa berusaha, tapi dia ingin bekerja. Maka selanjutnya adalah mudah bekerja. Mudah bekerja. Ya. Mudah bekerja itu kita juga memfasilitasi bagaimana pengangguran di Batam bisa kita tekan sebaik-baiknya, dan bagaimana pekerja-pekerja juga mempunyai skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pabrikan-pabrikan atau investor-investor yang ada. Iya, kita tuh secara Keprisha provinsi nomor 2 atau ketiga nasional jumlah pengangguran. Nah itu persoalan yang mungkin bisa diurai juga. Nah, pengangguran ini kan ada 2. Iya. Apakah lapangan kerja nggak ada? Betul. Atau lapangan kerja ada, mereka tidak punya skill ke sana. Iya. Itu yang kita akan uraikan supaya mereka memang bisa mudah bekerja. Mas, kalau udah ada usaha, sudah ada kerja, apalagi pilihan kita yang mudah beribadah. Beribadah, betul. Seharusnya ya tidak harus mudah duluan semua. Iya. Pada saat susah juga harus beribadah gitu. Nah, budaya beribadah ini juga kami juga menggambarkan konteks toleransi. Oke. Di sana juga kita bangun semangat toleransi, kerukunan umat beragama. Kemudian kita juga ingin semua umat beragama mempunyai kesempatan yang sama dan mempunyai juga keinginan yang sama untuk meningkatkan kualitas ibadahnya masing-masing. Iya. Bagi yang umat Islam tentu kita akan rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid taklim, masjid-masjid. Ini kan girohnya harus kita bantu untuk menghidupkan yang sekarang juga saya rasa sudah baik. Maka mudah beribadah itu tidak lain adalah semangat kita semua umat beragama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba beribadah, sehingga kerukunan terjaga, dan Batam kondusif karena orangnya semua alim. Oke. Jadi sebenarnya 4M itu merupakan rangkaian ya? Satu kesatuan Tapi ya? ada yang kelimanya M-nya. Apa lagi? Mudah bersekolah, Ya. mudah berusaha, Oke. mudah bekerja, mudah beribadah, Ya. mudah-mudahan Nadi menang. Nah, gitu. Iya. Harapan dan doa Betul. kan harus lebih baik. Harus lebih baik. Ya. Nah, ini pola kepemimpinan. Ya. Kita ngobrol kepemimpinan. Batam sudah dipimpin oleh beberapa wali kota dan berbeda-beda. Stylenya berbeda-beda. Kira-kira nih, Nadi pengen seperti apa? Apa yang pola kepemimpinan yang dia akan diterapkan? Pertama, kita berdua memang harus, dan saya yakin bahwa kita bisa saling mengisi, bisa saling sinergi gitu. Bahwa jika Tuhan menghendaki dan kita diizinkan menjadi pemimpin di Kota Batam melalui pemilihan rakyat ini dengan demokrasi ini, tentu cara kepemimpinan kami ini spiritnya Mas ya, itu memberikan pelayanan yang terbaik karena memang hasil produk pilkada itu tujuannya kan kekuasaan. Betul. Ya, terus jabatan dari pemenang ini kan wali kota dan wakil wali kota. Ya. Tapi pekerjaannya wali kota dan wakil wali kota itu tidak lain tidak bukan, itu hanya menjadi pelayan, melayani masyarakat Kota Batam. Yang namanya pelayan itu kan harus melayani dengan hatinya. Dia harus memahami, mengerti apa yang dikehendaki oleh masyarakat yang kita layani. Karena kedaulatan dalam pesta demokrasi itu yang berdaulat adalah rakyat. Betul. Yang berkuasa adalah rakyat. Rajanya adalah rakyat. Kami hanya pelayan. Kita harus tahu, paham, mengerti apa yang diingini raja itu. Ya kan? Rajanya adalah rakyat. Bukan Raja Jawa ya? Bukan. Gitu kan? Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu sebagai penguasa. Tentu kami akan melayani dengan hati kita. Ya, kita akan lebih gampang, mudah untuk mendengar
ya mendengar aspirasi, melihat apa yang menjadi problematika sosial masyarakat kita. Itulah yang akan menjadi pondasi kita akan menjadi pelayan itu dalam melayani gitu. Tentu dalam merencanakan cara pola itu ada mekanismenya, Mas. Nah, contohnya seperti yang tadi udah diuraikan tentang problematika tentang pendidikan kita, ya. Sebelum kita merencanakan kita harus berbuat apa dan mau apa, tentu kita harus sepakat, kita harus berbasis data, Mas. Nah, tadi kan beliaunya sudah bicara. Nah, data itu menjadi penting, ya, termasuk populasi penduduk kita. Bahkan rancangan, bahkan yang hamil pun sudah dirancang, direncanakan, betul. Sehingga berpotensi untuk masuk sekolah. Dan data ini harus terintegrasi dengan data provinsi, dengan data nasional, gitu kan. Itu bicara data, Mas. Kan semua sebelum kita merencanakan harus berbasis data. Iya, itu backgroundnya yang harus setelah kita bicara data, rencana rancangannya, tentu kan berbicara sarana prasarananya, Mas. Ya kan? Di Kota Batam ini, bahkan di Indonesia kan berlaku zonasi. Betul. Nah, zonasi kita itu harus merata. Dan zonasi bisa dipraktekkan dengan baik jika pola zonasi ini, setiap zona itu harus punya standar. Sarana prasarananya itu, gitu. Pertama adalah data, ya kan? Dari data, dari perencanaan yang akan muncul, kemudian sarana prasarananya kita semua fasilitasi. Kalau kita mau mempraktekkan atau merealisasikan zonasi. Di Batam ini masih ada kendala. Zonasi satu dengan yang lain ini kan belum merata, gitu. Di zonasi yang pertama, kan di zonasi satu, zonasi A itu sudah ada SD, SMP, SMA. Tapi di zonasi kedua belum tentu ada SMA-nya, belum tentu ada SMP-nya. Makanya dia mau nggak mau kan harus menggabung. Sementara udah penuh. Nah, untuk kebutuhannya zonasi A itu mau nggak mau kan harus ada solusinya. Itu yang harus nanti bagian yang kita rancang dan kita rencanakan. Tapi inti poinnya, Mas, bagaimana cara kita akan membawa kepemimpinan kita, rohnya. Seorang pemimpin saat ini dalam era demokrasi itu harus melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Dengan hati itu memang. Saya jadi pernah ingat kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau melihat ada warganya yang memasak dengan batu. Akhirnya beliau merasa bersalah dan mengambil menggendong sendiri berasnya. Itulah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Gitu. Kira-kira seperti itu. Sedikit impian saya pribadi, pemimpin itu seperti ini ya, Pak. Minimal mendekati begitu loh. Ya, spirit kita tentu mengambil suri tauladan. Terutama Rasulullah SAW, para khalifahnya, dan tentu dengan segala cerita-cerita yang tentu mengharukan bagi kita. Dan itu adalah contoh yang paling sempurna. Cuman sekarang kan banyak orang yang melebihi itu. Karena membagi sembako. Kan itu kita harus lihat niatnya. Betul. Sampai itu tidak disempurnakan lebih dahulu. Karena niatnya Khalifah Umar adalah niat mengirimkan sembakonya itu sebagai pertanggungjawabannya. Itu. Jangan sampai kita berbuat tidak mengantar sembako, tetapi rasanya karena ada transaksi. Nah, itu kan sebenarnya kelakuan yang sama tapi tujuan yang berbeda. Lebih kreatif kayak gitu. Nah, itu. Kalau leadership kepemimpinan yang dikatakan Mas Suryanto tadi, saya ikuti. Saya melihat beliau ini walaupun dari merah, tapi hatinya putih. Slow dan meyakinkan. Sebagai wakil, tentu saya mengikuti alur pikir beliau. Wakilnya harus sadar diri, jangan sampai jadi wakil malah offside ya. Jadi
kalau beliau tadi adalah mengatakan hadam ataupun pelayan rakyat, maka saya akan melayani Cak Nur. Oke, iya Supaya nanti kata orang baru saja dinikahkan sudah berantem. Nah, kita tidak mau begitu. Dan saya, kepimpinan Cak Nur, saya kira adalah pimpinan yang dari hati ke hati. Kalaupun ada koreksi itu juga dari hati ke hati. Ada orang bilang kalau suatu rumah tangga berantem, tak usahkan tetangga, anak pun nggak boleh dengar. Nggak boleh dengar. Jadi kami mencoba mengambil filosofi itu, mudah-mudahan pimpinan kami yang memang berangkat dari keinginan untuk melakukan keharmonian bersama. Nah, inilah yang mungkin menjadi catatan besar, walaupun saya bilang saya ini kan belum sebulan mengikuti Cak Nur. Tapi saya mulai paham bahwa beliau ini memang ada lagunya itu, seperti hati seluruh salju. Iya, saya harus memberikan apresiasi seperti itu, karena saya lihat tinggal aktualisasi beliau lah ke masyarakat, bagaimana betul-betul bisa hatinya terusik, hati saya juga harus terusik bila berhadapan dengan masyarakat yang menurut beliau adalah sesungguhnya raja bagi demokrasi. Nah, ketika sekarang lebih sering berinteraksi dengan Cak Nur, itu ada dari sisi personal Bang Ardi, ternyata Cak Nur sosoknya begini loh gitu. Iya Mas, kan maka saya bilang tadi, saya waktu pertama sebelum interaksi yang intens misalnya itu kan banyak orang cerita tentang Cak Nur. Iya, jangan gear dulu. Plus minusnya banyak. Iya. Dan saya juga memperhatikan itu. Tapi setelah saya lihat, kayaknya minusnya banyak di saya nanti. Nah, gitu kan. Iya. Kami pokoknya saling mengisi sajalah. Kalau ada beliau ada plusnya, saya ngisi. Tidak perlu banyak menambahkan. Kalau beliau ada minusnya, ya tugas saya menambahkan. Begitu juga saya. Kalau ada minusnya, tentu Cak Nur akan memberikan nasihat kepada saya. Kemudian ya kalau ada plusnya, saya akan bantu Cak Nur. Saya kira ini harus dilakukan. Dan saya belum sampaikan ke Cak Nur pun, tapi saya ingin mengatakan bahwa kepimpinan kami pada saat mungkin Allah berikan kesempatan untuk dilantik nanti, kami memikirkan hari itu, mulai memikirkan rakyat. Karena ada yang dilantik hari itu memikirkan periode ke depannya. Kan gitu. Iya. Langsung dia mikirkan ini, dia mikirkan bagaimana dia ke depan itu. Kalau saya sendiri saya katakan bismillah, kita kalau dilantik hari itu kita mulai memikirkan rakyat dan kita tidak tahu berhenti kita kapan. Iya, satu lagi persoalan ketika ini persoalan di kepemimpinan kepala daerah. Awal-awal nanti tiba-tiba ada wakil pengen maju bersaingan segala macamnya terus jalan. Nah, ini nanti gimana cara menjaga harmonisnya nanti? Politik itu kan kompromi ya Mas. Dan politik itu selain kompromi juga saling memaklumi. Jangan sampai ada niat terselubung. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, dengan Cak Nur ini kan Cak Nur juga dengan saya dengan Cak Nur kan kita harus terbuka. Transparansi lah kononnya hari ini orang bilang. Kalau kita tidak sampai di sana, ya kita tidak akan dapat merawat rakyat. Kalau kita berdua aja nggak bisa kelompok. Gimana mikir rakyatnya? Nah, itu yang harus kami bangun. Banyak contoh lah. Saya tidak menyebutkan di Batam, tapi di mana-mana selalu pertempuran itu dimulai dari dalam. Betul. Nah, doakanlah kami dihindari, kami memang dapat memaklumi keadaan kami masing-masing dan dapat dengan ikhlas melihat itu sebagai kedudukan yang saling menghormati. Cak Nur gimana nanti kira-kira? Kita ini kalau memang menjadi pilihan dan dikehendaki oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami ini sadar dan tahu persis Mas bahwa kita harus pertama-tama harus menyadari dan punya kesadaran yang tinggi atas apa maksud dan tujuan kita dipilih itu, gitu kan. Kita ini adalah menjadi pemimpin umat loh, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Seluruh warga Kota Batam itu menjadi perhatian dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu kan. Bagaimana kita mampu bisa memberikan pelayanan itu kalau kita berdua tidak punya
simetris kalau kita tidak punya kebersamaan, rasa tanggung jawab itu bersama. Saya yakin saya tidak akan pernah mampu sendiri, Mas. Saya belajar dari pengalaman saya menjadi ketua DPRD Kota Batam yang notabene merupakan kepemimpinan di DPRD lah kepemimpinan kolektif kolegial, bahkan keputusan kebijakannya itu adalah kolektif, Mas, kolegial. Saya sudah terbiasa selama 10 tahun. Saya tidak pernah seluruh kebijakan DPRD tidak pernah saya ambil keputusan itu sendiri. Jadi melibatkan ya. Iya. Nah kebetulan saya dengan beliau yang 4 orang aja bisa saya selesaikan, apalagi hanya 1 orang. Iya kan? Iya. Sangat gampang dan sangat mudah, Mas. Ya, untuk mengkolektifkan kebijakan keputusan pemerintah Kota Batam berdua. Iya kan? Nah, setelah kita klik, nah baru kita bicara dengan OPD, para pembantu. Kalau presiden kan menteri lah, OPD, SKPD itulah, itu bisa kita klik dulu, klop dulu, baru kita bicara dengan OPD arah kebijakan kita mau seperti apa, ya kita eksekusi bareng-bareng. Kuncinya harus percaya satu dengan yang lain, ketransparan. Ayo, udah biasa 10 tahun, Mas. Yang kebijakan DPRD kolektif kolegial itu saya tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri. Ya memang kuncinya kebersamaan. Iya, kebiasaan itu. Tujuannya apa? Wali kota, wakil wali kota, ya kita bicara konstitusi, Mas, mensejahterakan, memakmurkan, ya dengan kita bisa mencerdaskan, gitu kan, menyehatkan seluruh masyarakatnya. Nah, mensejahterakan, difasilitasi lapangan kerjanya. Nah, dengan kemudahan-kemudahan tadi itu, kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah, Mas, ya kan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Dia, Tuhan itu. Makanya saya lebih mengedepankan kepentingan publik, Mas, gitu kan. Nah, saya tahu persis Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kami, ya kan, peduli sama kami. Lah kepeduliannya, kasih sayangnya Gusti Allah itu insya Allah itu akan kami manfaatkan, akan kami salurkan perhatian itu pada masyarakat itu. Nah gitu. Kalau ada suryanya Tuhan kepada cahayanya Tuhan kepada kami berdua, itu akan kami transfer cahaya itu kepada seluruh masyarakat Kota Batam, biar sama-sama bercahaya Kota Batam. Ya kan, kalau udah bercahaya terang, ya tadi jadi Batam mudah, ya mudah bersekolah, mudah berusaha, mudah bekerja, mudah beribadah. Ya itu tapi harus dimulai dari kita. Ya, betul. Kita ini dapat pencerahan atau enggak dari Tuhan. Iya. Kalau Allah sudah memberikan pencerahan dengan nurnya, kira-kira kalau nurnya cahaya Gusti Allah itu sudah menerangi mana kita, insya Allah selamat nggak? Selamat ya. Selamat berdua, selamatlah masyarakat Kota Batam. Iya. Dengan semangat semirip itu, Mas. Berangkatnya harus lillahi ta'ala ke sana. Iya, saya setuju sekali. Memang sulit, Mas. Betul. Ya kan? Artinya apa ya, sebagai seorang pemimpin kepeduliannya kepada mereka masyarakat itu memang harus berangkat dari kesadaran ilahi tadi. Betul. Bukan habis dilantik, habis itu langsung pecah bicara periode yang akan datang. Selesaikan dulu itu, totalitaskan dulu pengabdianmu, karena amanah yang diemban, pelayananmu itu. Saya nggak muluk-muluk lah, Mas. Iya. Nah, gitu. Bisa apa yang kita dapat hari ini, amanah apa yang kita selesaikan dulu. Dan itu sudah saya buktikan selama saya mendapatkan kepercayaan ya dari masyarakat, terus dapat amanah dari Tuhan menjadi ketua DPRD. Lah boleh ditanyakan, Mas, oleh teman-teman lingkungan saya maupun eksekutif, apa yang kami lakukan. Saya nggak muluk-muluk, saya selesaikan itu tugas-tugas di DPRD, gitu. Ya. Ya nyaris tidak ada problem, nyaris tidak ada masalah, baik secara pribadi hubungan dengan teman-teman dan kebijakan umum landingnya Iya, saya lakukan itu dan saya akan nanti kalau memang terpilih
gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang 50 orang, ya kan? Terus kemudian ada 50 orang, ada 4 pemimpin kolektif. Nah ini konsolidasinya, koordinasinya, ya saya hormati itu Mas, saya lakukan, saya realisasikan untuk kolektif kolegialnya itu, dan saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Iya. Wah, begitu sangat mudah lah insya Allah. Sama-sama niatnya mau mengabdi, memberikan pelayanan. Lah ngapain aku harus pusing dengan ini? Insya Allah lah saya. Iya. Insya Allah. Iya. Long saya jadi anggota dewan aja saya mensyukuri, saya menikmati. Nah ini ada ruang, ada kesempatan, ya kan, dikasih jalan dari Allah, dari Tuhan untuk maju sebagai bakal calon. Mungkin saya mengambil tugas yang baru ya, dengan beban yang lebih menantang gitu. Ya ini ya bismillah ya kan, saya ridho, saya ikhlas bersama-sama beliau apapun resikonya ya, untuk mengambil ruang kesempatan mengikuti pilkada ini. Ya, baik. Obrolan tadi yang memang pengen tahu tadi tuh Bang, sejauh mana soal leadership, karena itu menurut saya sangat penting di suatu kota. Itu kan harus dilihat dulu dalam sisi bagaimana kepemimpinan segala macam, bahwa tataran teknis segala macam ada pelaksana yang gitu. Tapi roh, niat dan tekad dari seorang pemimpin, cara memimpin itu sangat penting karena membawa pengaruh juga ke bawahnya nanti. Tapi rencana sebenarnya banyak loh yang akan kita kupas, mungkin lain waktu lah kita undang lagi di kesibukan selama ini. Nah terakhir, saya pengen mengetahui kira-kira mungkin dari Bang Hardi dulu, nanti dari Bang Nuryanto, kata-kata untuk diri sendiri dan untuk warga sebagai closingnya. Untuk diri sendiri bagaimana, dan untuk luar masyarakat Batam bagaimana sebagai closingnya? Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Mungkin baru di sini mungkin ya. Iya. Oke, baru di sini. Tapi kami ini sudah biasa mendadak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk diri sendiri, mulai dari sekarang saya bertekad untuk mengikhlaskan diri saya. Ikhlaskan memang secara totalitas saya untuk masyarakat. Dan yang kedua tentu saya untuk wali kota saya, Bapak Nuryanto. Itu yang akan saya jadi pegangan saya sebagai komitmen pribadi. Kepada masyarakat tentu saya dengan keikhlasan itu saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat. Saya ingin menjawab segala keluhan dari masyarakat dan menyelesaikan keluhan tersebut. Walaupun saya kira tidak semua dapat saya selesaikan, tetapi tentu saya sangat berkeinginan dari hari ke hari ada kemajuan untuk penyelesaian masyarakat. Komitmen ini yang saya akan berikan kepada masyarakat, dan insya Allah mudah-mudahan nadi ini betul-betul menjadi nadi Batam, denyut-denyut nadi Batam, dan kami yakin jika partisipasi masyarakat, keinginan masyarakat bersama nadi semakin besar, maka nadi ini pun akan berdenyut lebih kencang, dan insya Allah kita akan bersama-sama dalam pemerintahan Kota Batam, insya Allah. Saya rasa demikian. Ya, baik. Gimana Cak Nur? Untuk diri sendiri, katakan untuk diri sendiri dan untuk pilkada adalah proses. Demokrasi adalah bentuk cara kita memilih pemimpin di Kota Batam. Saya sama Bang Hardi insya Allah rindu dan ikhlas untuk mencalonkan diri sebagai bentuk melaksanakan perintah dan amanah dari Partai PD Perjuangan, Partai Gelora, dan Partai Buruh, ditambah satu Partai Umat sebagai pendukung. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kota Batam, sekaligus mengisi yang kosong atau kotak kosong menjadi isi dan menjadi harapan
pilihan masyarakat Kota Batam. Nah, bismillah nawaitunya kami maju mengisi kekosongan ini untuk supaya menjadi pilihan masyarakat Kota Batam dan akan menciptakan pesta demokrasi dengan happy, senang, gembira, tanpa intimidasi. Niat yang baik harus dilaksanakan dengan baik, insya Allah hasilnya baik untuk masyarakat Kota Batam. Terima kasih. Ya, baik. Pelajarannya sangat luar biasa. Dan saya melihat satu bentuk keikhlasan memang dari obrolan kita, dan satu poin yang penting bahwa ternyata di kehidupan kita tidak bisa lepas dari namanya ketetapan dari Allah kan, dari rencana kita. Bentuk bahkan dari politik yang mungkin orang memandang politik itu sangat hingar-bingar sekali, tidak lepas dengan hasil itu. Tidak mungkin bisa melawan. Tidak bisa kalau sudah melawan. dikehendaki. Ya. Baik. Terima kasih. Siap, sama-sama. Nuryanto, Terima kasih. Bang Adi. Terima kasih. Selamat berjuang. Siap, terima kasih. Iya, selamat berjuang. Tetap Terima kasih. nanti kita akan ngobrol-ngobrol Siap, lagi. siap. Selamat ya. Baik, Tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.